Prosedur penyusunan perangkat pembelajaran anak usia dini. 1. Pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman, terutama bagi pendidik di setiap jenjang pendidikan pada tingkat satuan masing-masing. Oleh karenanya, ada sejumlah prinsip dalam proses mengembangkan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman akan membawa anak untuk dapat memaknai hidup sesuai dengan aturan hidup yang ada di masyarakat dan membekali anak baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 2. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran dengan mengkoordinasikan komponen pengajaran sehingga arah tujuan, materi, metode dan teknik serta evaluasi menjadi jelas dan sistematis. 3. Prosedur penyusunan perangkat pembelajaran. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain adalah layanan pendidikan diutamakan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Merupakan layanan di taman kanak-kanak yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk tumbuh kembang selanjutnya, sehingga anak siap memasuki pendidikan dasar. B. Komponen perangkat pembelajaran. Komponen-komponen perangkat pembelajaran untuk anak usia dini sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan. Rumusan tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif, di mana tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual anak, yaitu penguasaan pengetahuan, informasi, data dan fakta, konsep, generalisasi, serta prinsip. Domain afektif adalah domain yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi anak terhadap suatu hal, serta perkembangan mental yang ada dalam diri seseorang. Domain psikomotorik adalah domain yang menggambarkan kemampuan dan keterampilan anak yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance berupa keterampilan fisik dan keterampilan non-fisik. 2. Memilih materi pembelajaran atau pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses untuk mendapatkan pengalaman belajar. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan stimulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga untuk menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi anak. 3. Memilih metode dan media pembelajaran. Menentukan kegiatan belajar mengajar dengan memilih dan merancang strategi, metode, media, dan model pembelajaran untuk anak. Kegiatan belajar anak disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini atau disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Metode pembelajaran untuk anak usia dini sangat variatif sekali, dari metode ceramah, cerita, bernyanyi,
bermain, dan lain sebagainya. 4. Perencanaan asesmen. Asesmen merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan asesmen akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan anak mencapai tujuan pembelajaran. Pelaporan perkembangan anak disusun melalui proses analisis sintesis, interpretasi, dan komunikasi. Dalam proses analisis dan sintesis, guru mengumpulkan data hasil asesmen perkembangan yang telah dilakukannya untuk semua aspek perkembangan, dan mengamati karakteristik perkembangan yang terlihat pada anak. Selanjutnya, guru membuat sebuah interpretasi dari karakteristik perkembangan anak yang telah diamati guru. Penyusunan materi. Dalam penyusunan materi, untuk pembelajaran anak usia dini, mula-mula guru menentukan capaian kemampuan yang harus dimiliki oleh anak. Selanjutnya, guru dapat memilih tema atau subtema yang akan diajarkan. Kemudian mulai menganalisa untuk mengisi materi apa saja yang akan disampaikan, terkait dengan tema atau subtema yang sudah dipilih. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran dengan indikator kompetensi perkembangan yang ingin dicapai, guru harus kembali pada 6 aspek pengembangan yang akan menjadi fokus pengembangan dalam kegiatan pembelajaran. Keenam aspek pengembangan tersebut adalah 1. Perkembangan nilai, agama, dan moral. 2. Perkembangan fisik motorik. 3. Perkembangan kognitif. 4. Perkembangan bahasa. 5. Perkembangan sosial emosional. 6. Perkembangan seni. Sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah bahan rujukan materi yang digunakan guru untuk disampaikan kepada anak. Sumber rujukan dapat dikatakan sebagai referensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar yang digunakan guru dan mempunyai fungsi dapat lebih menjelaskan maksud serta tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Pada media pembelajaran terdapat unsur informasi yang akan disampaikan kepada anak, agar dapat mempermudah anak untuk menangkap dan memahami apa yang disampaikan guru. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah rangkaian proses antara guru dengan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang disusun guru kembali lagi harus mengacu pada tema atau subtema yang dipilih dan ditetapkan guru dari RPPM. Menyusun LKA untuk tugas pembelajaran. Lembar kerja anak atau LKA adalah lembar kerja yang dibuat guru maupun yang diambil dari majalah anak di sekolah. Lembar kerja anak ini isinya harus mengacu kepada tema atau subtema yang telah dipilih dan ditetapkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Aspek pengembangan dan indikator ketercapaian pembelajaran. Lembar kerja anak ini akan diberikan kepada anak untuk diselesaikan sesuai dengan perintah yang ditetapkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian, saya adalah Sri Martini, salah satu dosen PG PAUD UNJ. Pada kesempatan ini, kita akan
sama-sama membahas tentang penyusunan perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran ini adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sebagai guru taman kanak-kanak. KB1, KB2, KB3 sudah Bapak dan Ibu serta teman-teman pahami. Marilah kita sekarang coba mengkaji bersama-sama KB4 tentang penilaian dalam proses pembelajaran sehari-hari. Sebagai contoh, RPPH yang akan kita gunakan adalah RPPH pada KB2. Kegiatan inti yang dilakukan adalah anak membentuk huruf dengan media plastisin, mewarnai pola gambar yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak. Yang ketiga, mencari jejak atau mesh, mencari itak di mana berada. Nah, untuk RPPH KB2 ini dapat Anda lihat kembali supaya kembali mengingat dan menyatukan pemikiran dalam hal memproses penilaian yang akan kita lakukan bersama. Penilaian yang digunakan untuk kegiatan inti yang dilakukan di kelas ada 3, yaitu anak membuat atau membentuk huruf-huruf dengan menggunakan media plastisin. Penilaian yang dapat kita gunakan dalam kegiatan asesmennya adalah dengan menggunakan daftar cek atau yang Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa lebih mengenalnya dengan sebutan checklist. Yang kedua adalah kegiatan mewarnai pola gambar tubuh berdasarkan jenis kelamin. Untuk kegiatan inti yang kedua ini, kita dapat menggunakan kriteria penilaian. Sedangkan yang ketiga, untuk melihat kegiatan yang dilakukan anak atau aktivitas yang dilakukan anak sehari-hari di dalam kegiatan belajar mengajar, dapat kita gunakan event sampling. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama hari ini dapat lebih menambah pemahaman, wacana, pengetahuan kita bersama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat mempelajari lebih jauh. Selamat belajar dan sukses. Terima kasih.